Ketika kalian berada di jalan raya, tentu banyak sekali kendaraan yang melaju dengan kecepatan berbeda-beda. Nah, ketika kalian pernah naik mobil, apakah kalian pernah merasakan bahwa ketika mobil kalian itu direm, tapi mobil kalian itu masih sulit untuk berhenti? Kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini? Baik, mari kita mulai pembahasan tentang materi hari ini. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya momentum dan impuls. Baik, langsung saja kita mulai. Ketika kalian sedang mengendarai kendaraan yang sedang melaju di jalan raya, nah, ketika kendaraan kalian itu sedang melaju dengan kecepatan tertentu, terkadang walaupun sudah kalian rem, ternyata kendaraan kalian masih sukar untuk berhenti. Hal ini kira-kira kenapa ya? Nah, jawabannya pasti ada kaitannya dengan besaran fisika. Besaran fisika yang kita maksud kali ini namanya adalah momentum. Momentum sendiri merupakan besaran fisika yang menentukan ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, coba teman-teman pikirkan lagi. Kira-kira kalau benda yang sedang bergerak itu, apa ya yang membuat mereka itu sulit untuk dihentikan? Oke, yang pertama adalah kecepatan. Kita tahu bahwa benda yang bergerak dengan sangat cepat, kemudian jika dibandingkan dengan benda yang bergerak lambat, tentu akan lebih mudah dihentikan gerakannya yang benda yang bergeraknya lebih lambat. Sehingga momentum akan sebanding dengan kecepatan benda. Semakin benda itu bergerak dengan cepat, maka momentumnya akan semakin besar. Faktor yang kedua adalah ukuran dari massa benda tersebut. Coba teman-teman bayangkan, ketika ada sebuah mobil-mobilan bermassa yang sangat kecil, katakanlah misalkan 100 gram, bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, untuk menghentikannya tentu akan lebih mudah daripada menghentikan mobil yang sedang melaju, yang massanya misalkan bisa sampai 500 kilogram, yang sama-sama kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, hal ini membuktikan bahwa momentum itu juga dipengaruhi oleh ukuran massa benda. Sehingga persamaan dari momentum itu kita bisa tuliskan sebagai berikut. P atau momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Sama dengan massa satuannya kilogram dikalikan dengan kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa besar momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Semakin besar massa atau semakin besar kecepatan, maka momentum atau tingkat kesukaran benda itu untuk dihentikan akan semakin besar pula. Nah, dulu kan besaran fisika ada dua tuh, ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, karena massa merupakan besaran skalar dan kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga jika ada besaran skalar dikalikan besaran vektor, maka hasil dari besaran itu merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, momentum itu juga termasuk besaran vektor. Sehingga dalam perhitungannya nanti bisa bernilai negatif. Baik, coba perhatikan sekali lagi. Di sini ada mobil warnanya orange dan warna merah.
kita tahu bahwa mobil orange itu bergerak lebih lambat daripada mobil merah. Misalkan kita anggap massa mobil itu sama. Nah, kira-kira momentumnya besaran yang mana nih? Ya, betul sekali. Momentum mobil merah akan lebih besar daripada momentum mobil orange jika massa mobilnya adalah sama. Hal ini dikarenakan kecepatan dari mobil merah lebih besar daripada kecepatan mobil orange. Oke, sudah mulai paham ya tentang momentum? Besaran fisika yang berikutnya namanya adalah impuls. Impuls merupakan ukuran seberapa besar gaya luar yang merubah momentum suatu benda. Nah, impuls sendiri bisa dirumuskan sebagai berikut. Impuls atau I, satuannya adalah Newton kali sekon, sama dengan gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton, dikalikan dengan selang waktu tertentu. Satuannya adalah sekon. Nah, biasanya gaya yang bekerja pada suatu benda yang merubah momentum atau merubah arah gerak benda ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Teman-teman semuanya, kalian pasti pernah ya yang namanya main bola. Nah, ketika bola itu kalian tendang ke arah kanan, kemudian memantul lagi ke arah kiri, maka kecepatan benda atau kecepatan bola akan mengarah ke kiri. Sehingga ketika kalian tendang atau beri gaya lagi ke arah kanan, maka kecepatan bola akan mengarah lagi ke arah kanan. Nah, pada peristiwa ini terjadi hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perbesar. Nah, teman-teman, ketika kalian menendang bola ke arah kanan, kemudian memantul ke kiri, maka kecepatannya akan berarah ke kiri. Kemudian ketika kalian menendangnya lagi atau memberikan gaya, maka kecepatan bola akan berubah menjadi ke arah kanan. Dari peristiwa ini, kita dapat mengetahui hubungan antara besaran impuls dan besaran momentum, di mana hubungan antara impuls dan momentum adalah pertama, impuls merupakan gaya kali selang waktu. Nah, gaya sendiri adalah massa kali percepatan, sehingga diperoleh I sama dengan M kali A kali delta T. Kemudian, percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, sehingga I sama dengan massa atau M kali delta V per delta T kali delta T. Nah, karena selang waktunya sama, maka bisa kita coret sehingga diperoleh I sama dengan massa kali delta V. Nah, delta V-nya sendiri adalah perubahan kecepatan, yaitu kecepatan akhir V2 dikurangi kecepatan awal V1, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ketika kita jabarkan, maka akan diperoleh I sama dengan massa kali V2 dikurangi massa kali V1. Nah, massa kali V2 ini merupakan momentum akhir, sedangkan massa kali V1 merupakan momentum awal. Sehingga I sama dengan P2 atau momentum akhir dikurangi dengan P1 atau momentum awal. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa hubungan antara impuls dan momentum merupakan impuls adalah perubahan momentum. Baik. Baik teman-teman, sampai sini apakah sudah paham tentang besaran impuls dan momentum? Oke, kita lanjut berikutnya ya. Yang berikutnya adalah untuk mencari impuls, kita tidak selalu menggunakan yang namanya perubahan momentum atau gaya kali selang waktu. Nah, contohnya ketika kita memberikan gaya pada benda sehingga merubah arah benda, gaya yang bekerja itu tidak selalu konstan. Nah, jadi sebenarnya gaya yang bekerja itu tidak
konstan. Karena terjadi pada selang waktu tertentu, maka bisa kita anggap gayanya konstan. Akan tetapi sebenarnya gaya yang bekerja itu tidak konstan. Gaya yang bekerja akan membentuk grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini menunjukkan bahwa besar gayanya itu mula-mula 0, kemudian naik sehingga menjadi nilai maksimalnya, kemudian turun lagi saat selang waktunya sudah selesai. Ketika lepas dari titik temunya, maka gayanya akan bernilai 0 lagi. Nah, karena gayanya berubah seperti ini, maka impuls sebenarnya kita secara umum menghitungnya itu harus menggunakan integral, di mana impuls merupakan integral f dt. Nah, karena kita belum belajar banyak tentang integral, maka untuk menghitung impuls pada gaya yang berubah seperti ini, kita bisa menghitungnya melalui grafik antara gaya dan selang waktu, di mana besaran impuls dapat dicari dengan menghitung luasan di bawah grafik antara gaya dan selang waktu, seperti ini. Seperti yang bagian yang di AC. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba ke contoh soal. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengetahui apakah kita sudah paham tentang konsep momentum dan impuls, mari kita coba kerjakan bersama-sama contoh soal berikut. Bola bermasa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menumbuk ke arah dinding tegak lurus. Nah, bola menumbuk dinding selama 0,05 sekon dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus memahami kejadiannya terlebih dahulu. Mula-mula, bola bergerak ke arah kanan menumbuk dinding. Seperti ini. Setelah menumbuk dinding, kemudian bola dipantulkan ke arah kiri. Nah, dari kejadian ini kita dapat ketahui bahwa pertama, massa bendanya adalah 150 gram. Kemudian kecepatan awalnya adalah ke arah kanan sebesar 10 meter per sekon. Dan kecepatan akhirnya adalah ke kiri sebesar 8 meter per sekon. Kemudian selang waktunya adalah 0,05 sekon. Setelah itu yang ditanya adalah gayanya. Sehingga untuk mencari gaya kontak antara bola dengan dinding, kita harus menggunakan konsep hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Di mana impuls merupakan perubahan momentum atau selisih momentum akhir dikurangi awal. Sehingga kita peroleh bahwa F kali delta T sama dengan momentum akhir kurangi momentum awal. Sehingga diperoleh F kali delta T sama dengan massa kali kecepatan akhir dikurangi massa kali kecepatan awal. Nah, kemudian kita masukkan angkanya sehingga diperoleh F kali delta T, waktunya adalah 0,05. Kemudian sama dengan massa kali kecepatan akhir, yaitu 0,15, karena dijadikan kilogram, dikalikan negatif 8. Kenapa kok negatif 8? Karena arah bola ketika sesudah menumbuk adalah ke kiri, sehingga vektornya bernilai negatif. Kemudian dikurangi massa kali kecepatan awal, sehingga dikurangi 0,15 kali 10. Kemudian kita kerjakan matematisnya, sehingga diperoleh gaya kali 0,05 sama dengan negatif 2,7. Sehingga gaya diperoleh besarnya adalah 54 Newton, bernilai negatif artinya gayanya ke arah kiri. Baik, contoh soal yang kedua adalah tentang grafik gaya dan selang waktu. Grafik di bawah menyatakan gaya yang bekerja pada benda pada selang waktu tertentu, yang menyebabkan kecepatan benda berubah. Tentukan besar impulsnya. Nah, kita tahu bahwa ketika ada grafik seperti ini,
maka besar impulsnya kita bisa cari menggunakan luasan di bawah grafik. Nah, coba perhatikan, karena grafiknya ini merupakan segitiga, sehingga luasan di bawah grafiknya akan berbentuk bidang segitiga, di mana luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Sehingga diperoleh setengah kali alasnya 4 sekon, kemudian kali tingginya 10 sekon. Sehingga diperoleh besarnya impuls adalah setengah kali 4, 2, 2 kali 10, 20, sehingga besarnya adalah 20 Newton kali sekon. Baik teman-teman semuanya, bagaimana untuk materi hari ini? Apakah sudah paham? Baik, mari kita rangkum bersama-sama ya. Pertama, kita tadi sudah mempelajari tentang momentum. Yang kedua adalah impuls. Nah, untuk momentum sendiri, kita bisa cari menggunakan persamaan P sama dengan massa kali kecepatan. Sedangkan impuls kita bisa cari menggunakan gaya kali selang waktu, atau kita cari menggunakan perubahan momentumnya. Kemudian ketika soalnya tentang grafik, maka impuls kita bisa cari menggunakan luasan di bawah grafik antara gaya dan selang waktu. Baik teman-teman semuanya, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.